Syurutul Fatihati, syarat-syarat baca Fatihah. Kita sembahyang baca Fatihah ada syarat-syaratnya. Yang syarat ini kudu dipenuhin. Ada berapa syarat Fatihah? Dengerin, Ifna Asyar, ada 12. Syarat Fatihah ada 12. Apa aja tuh 12 tuh? Perhatikan. Satu, yang pertama, at-tartibu, tertib. Urutan ayat antara kalimat per kalimat, antara ayat per ayat itu tertib. Tertib sesuai dengan urutan mushaf. Fa idza akhalla bitartibi ma'a adami tagyiril makna lam tujzihu fayu'idu murattiban litasihha qiraatuh. Kalau orang bacanya enggak tertib urutannya nih, tapi enggak merubah makna, tidak merubah makna, lam tujzihu, maka enggak cukup. Enggak cukup maksudnya fayu'idu murattiban litasihha qiraatuhu. Dia ulang bacaannya secara tertib agar sah. Contoh enggak merubah makna tuh begini nih saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Kan enggak tertib tuh. Kudunya Ar-Rahmanir-Rahim dulu, baru Maliki yaumiddin. Dibalik sama dia. Maliki yaumiddin dulu, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Ini enggak ngerubah makna. Maka bukan gak sah. Sholatnya bukan langsung gak sah. Enggak. Dia masih dikatakan sah, tapi ulang dari awal secara tertib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah ya gue ya. Ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tuh ulang bacaannya secara tertib. Kalau tidak merubah makna. Kalau ngerubah makna bagaimana? Nih kalau ngerubah makna. Fa idza akhalla bitartibi ma'a tagyiril makna batolat sholatuhu. Langsung itu mah. Kalau nggak tertib dan ngerubah makna langsung batal sholatnya. Gimana contohnya ngerubah makna dan dengan tidak tertibnya kalimat ini? Dalam Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibalik sama dia saudara. Susunannya dibalik. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ini ngerubah makna nih. Meskipun di dalam ilmu nahwu iyyaka itu adalah dhamir munfasil, tidak boleh dhamir munfasil itu dipakai selagi dhamir muttasil bisa dipakai. Harusnya na'buduka wa nasta'inuka. Enggak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, enggak. Jadi ini merubah makna. Maknanya bagaimana dirubah? Perhatikan nih, dengerin. Kalau na'buduka, kami menyembahmu, ada kemungkinan yang lain yang kita sembah selain Allah. Kalau nasta'inuka, kami minta pertolongan kepadamu ya Allah, maka akan timbul ihtimal, kemungkinan kita minta tolong juga ke orang yang lain selain Allah. Saya kasih contoh gampangnya begini. Kalau kita ngomong sama bini kita begini, Neng, abang cinta Neng. Tuh, kalau kita ngomong nih sama bini, abang cinta Neng. Ini timbul ihtimal saudara. Ihtimal itu apa? Ihtimal itu kemungkinan ada cinta lain selain bini kita. Bisa jadi aku cinta kamu. Bisa jadi juga cinta yang lain. Tuh, paham tuh? Tapi kalau ngomongnya begini nih. Hanya kamu yang aku cinta. Ada nggak berarti perempuan lain yang dia cinta? Nggak ada. Kenapa? Karena ada kata hanya di situ. Nah, iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Beda nggak sama
kepadamu beda nggak dengan kami menyembahmu dengan hanya kepadamu kami menyembah? Beda nggak maknanya? Beda. Itu namanya merubah makna. Nah, kalau susunan Fatihah udah merubah makna, maka bukannya lagi suruh ulang dari Fatihah awal, tapi batolat sholatuhu. Batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti kudu ngulang dari takbiratul ihram. Paham tuh? Sama tertib. Yang kedua, al-mualat. Apa mualat? Mualat itu berturut-turut, jangan sampai ada jeda yang lama. Fayadurru, maka menjadi bahaya. Maksudnya ini batal sholatnya. Idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanappus. Batal sholatnya apabila terdapat pemisah antara surat, antara ayat maksudnya, maaf, melebihi dari saktahnya tanapus, ngambil napes. Kalau ngambil napes kan sekiranya ngambil dikit doang langsung kita bacakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil napas. Tuh. Ini ngambil napas sampai 5 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lama enggak tuh? Lama. Batal salatnya udah. Ya. Jadi boleh berhenti antar ayat tapi sekedar buat ngambil napas saja udah. Sekedar buat apa? Ngambil napas itu maksudnya mualat. Jadi mesti berturut tuh, turut-turut. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Jaga huruf-hurufnya Fatihah. Sebelum saya ngajar tuh tadi ngulang-ngulang sedikit, saya hitungin tuh saudara. Apa namanya hurufnya surah Fatihah tuh kalau bismillahnya dianggap ayat, masuk ayat, itu ada 155 huruf dalam surah Fatihah. Kalau membaca Maliki Yaumiddin mimnya pendek. Maliki Yaumiddin. Sebab ada 2 riwayat tuh. Boleh baca 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin boleh dibaca 2. Boleh mimnya panjang, boleh mimnya pendek. Maliki Yaumiddin boleh. Maliki Yaumiddin boleh. Kalau membaca mimnya pendek, Maliki Yaumiddin berarti 155 huruf. Kalau mimnya panjang, maka 156 huruf. Tambah alif di situ. Maliki Yaumiddin. Ada 155 huruf, dijaga semua. Jangan sampai ada hilang satu. Jangan sampai ada hilang satu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hilang satu tuh. Nunnya mana? Hilang atuh. Gak sah. Ngejaga hurufnya. Paham tuh? Termasuk menjaga huruf. Makharijul hurufnya. Biar benar. Ya. Qaf ya dibaca qaf. Ya. Ini masalah huruf. Penyebutan huruf qaf diganti dengan qafnya huruf Arab. Amiyahnya Arab. Ya pakai go tuh. Kayak orang-orang Arab. Orang habaib ya. Gola Rasulullah. Ini ada 3 pendapat saudara. 3 pendapat nih. Pendapat pertama mengatakan sah. Sah. Ihdinas siratal mustaqim. Sah. Loh, kok mustaqim? Kudunya apa? Mustaqim. Sah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bilang enggak sah. Enggak sah. Pendapat yang ketiga, kalau masih bisa nyebutin qaf secara sempurna, maka tidak boleh menyebut go. Mustaqim. Ente bisa nggak nyebut qaf? Bisa, coba. Mustaqim. Ente bisa, berarti nggak sah. Atau kalau dia nyebutin mustaqim, lebih khusyuk daripada nyebut mustaqim, maka boleh pakai huruf mustaqim. Kalau ria gimana? Kan ada orang yang begitu ria. Lagu-laguan ya, bocah Depok baca begitu kan orang pantas. Kalau Habib sih pantas. Ya, kalau Habaib sih pantas. Golan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya, bocah Depok golan Nabi. Ya, jangan lagu-laguan dah. Pakai qaf aja kalau kita mah. Ya, kalau kalangan Habaib mah dia mah pantas emang ama muka ngepas sama Arab-Arabnya, hidung mancung ya. Lah kalau kita kan hidung pesek udah ngomong qaf aja udah begitu.
Qala Rasulullah gitu ya. Gak usah lagu-laguan. Jadi masalah itu mah perbedaan pendapat ulama. Gak usah kita kata begini, ada Habib sholat mustaqim, kita kata nggak sah. Apaan tuh sholat mustaqim, mustaqim Bib yang benar. Habib diajarin jadinya sama dia. Ya, bocah baru kemarin ngaji udah ngajarin orang lain yang ngajinya berpuluh-puluh tahun. Dah urusan begituan mah udah jangan ngomentarin aja kalau ilmunya nggak ada. Ilmu biar banyakin, jangan ngomentarin orang mulu. Begitu. Bab perkara itu perbedaan pendapat ulama banyak. Paham ya? Nggak apa-apa. Dah. Kadang-kadang ada orang diganti nih hurufnya nih shot sama shin. Ihdinas syiratal mustaqim. Anda ya? So bukan shin. Ihdinas syiratal mustaqim. Makanya tuh saudara, ngaji Quran biar benar, minimal Fatihah dah kita benar dah Fatihah kita dah. Meskipun ayat-ayat yang lain masih terbata-bata bacanya, yang penting Fatihahnya kita. Sebab di dalam sholat ayat Quran yang wajib kita baca dan tidak sah kalau kita nggak baca itu cuman Fatihah. Adapun surah pendek habis ayat Fatihah itu kalau surat pendek, surat setelah Fatihah itu sunnah dibacanya kita. Artinya kalau umpama kita membaca suratnya itu aja sah udah sholatnya. Contoh, inna atoina kulhu, inna atoina kulhu, inna atoina kulhu, itu aja yang dibaca sama dia. Udah sah, udah. Ya, Ustaz, aneh kalau baca surat yang lain masih terbata-bata ini Ustaz. Kalau baca kuliah kadang-kadang kagak kelar-kelar kuliah ana. Kan ada yang begitu, ya. Wala ana abidum ma'batum, wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidum ma'batum, wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidum. Lah gua kagak kelar-kelar ini baca. Nah udah daripada kagak kelar-kelar, nggak sempurna bacaannya, aneh bisanya inna atau ina makulhu doang ya udah baca udah. Gak apa-apa, inna atau ina sama kul. Bahkan ada satu ulama bilang baca satu surat sempurna walaupun itu pendek itu lebih baik daripada baca surah panjang tapi nggak sempurna. Kadang ada imam baca surah nggak full satu ayat. Dia ngambil potongan Al-Baqarah, umpama ayat kursi dia baca. Gak full ayat Baqarahnya tuh, surah Baqarah gak full sampai habis. Cuman ngambil sepotong doang. Itu dibanding sama inna atau ina yang 3 ayat doang, lebih baik inna atau ina. Kenapa? Karena lebih sempurna ayatnya. Paham? Lebih baik yang sempurna. Jadi ada alasan kita. Lu baca inna atau ina mulu. Kata Ustadz, baca yang sempurna ayatnya meskipun pendek lebih baik daripada yang panjang-panjang tapi enggak sempurna gitu. Jadi ada pembelaan kita buat kita. Alhamdulillah ngaji enggak sia-sia gua ke Baitur Rahman gitu. Ya, enggak sia-sia gitu. Bawa pulang begitu. Inna atau ina makulhu, enggak apa-apa. Jadi yang penting nih saudara Fatihahnya yang benar tuh. Makanya ngaji Quran biar rapi. Ngaji Quran biar rapi. Sebagian guru bilang kalau nyari mantu tuh yang penting bisa 2. Kalau punya anak perempuan nyari mantu yang penting 2. Nih mantu nih kita nih. Apa? 1 bisa membaca Fatihah, 2 bisa membaca tahlil. Kenapa kok 2 doang? Baca Fatihah sama tahlil. Orang kalau membaca Fatihahnya benar, sholatnya rapih udah. Sholatnya rapi. Anak kita nih berumah tangga sama dia rapih sembayangnya benar. Kenapa yang kedua kok membaca tahlil? Kalau kita mati dibacain tahlil sama dia. Ya, ada kan yang nggak bisa tahlil emang kagak demen tahlil. Tahlilan bid'ah. Kita mati nggak dibacain tahlil. Jadi dikubur model kayak kucing aja udah gitu mati. Ya nggak usah pakai tahlilin. Paham tuh? Dah. Jaga hurufnya. Yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Menjaga tasdidnya Fatihah. Ada berapa tasdidnya Fatihah? Kalau mau dihitung 14. Tasdidnya Fatihah itu ada 14. Kalau dipretelin satu-satu sekarang kelamaan waktunya. Saudara kan punya Quran masing-masing. Kalau punya lihat mushafnya masing-masing, hitung aja tuh tasdidnya ada berapa. Ya, ada 14 di situ. Jaga tasdidnya. Yang kelima, an la yaskuta saktatan tawilatan. Tidak diem dengan diem yang panjang.
wala qasirotan dan tidak diam dengan diam yang pendek, yaksidu biha qat al qiraati yang memaksudkan dengan berhentinya itu akan memutuskan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Diam yang panjang, diam pendek, maksudin buat mutusin baca Fatihah, batal sholatnya. Batal. Makanya jangan ada niat untuk mutusin baca surat Fatihah. Gue putusin nih, nyampe sini aja surat Fatihah. Ntar gue lanjut lagi di rakaat kedua, batal, kagak bisa. Paham ya? Kagak ada orang baca 7 ayat sempurna tadi gitu. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat yang ada di dalam surat Fatihah. Ada berapa? Wa minhal basmalah, tuh di antara ayatnya Fatihah adalah basmalah. Kalau sama basmalah berarti tuh 7. Kalau enggak sama basmalah berarti 6. Nah, kita yang mana? Kita yang menganggap dan meyakini bahwa basmalah termasuk daripada ayat Fatihah. Berarti ada berapa ayat kalau kita Fatihahnya? Ada 7 ayat. Bismillah wajib dibaca juga. Kenapa? Karena bismillah termasuk bagian daripada ayat surat Fatihah. Yang ke-7, ada mulahnil mukhilli bil makna. Tidak ada kesalahan yang mencederai makna, yang merusak makna. Mana contohnya? Ka'an yakula an'amtu bidommita atau an'amti bikasrita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amti alaihim. Kudunya apa? An'amta itu domir ta itu menunjukkan kamu laki-laki. Berarti Allah berjenis kelamin dong? Enggak. Allah enggak berjenis kelamin laki-laki. Lah itu kok pakai anta, dilihat dari lapaznya. Lafzul jalalah tidak ada tanda-tanda muannas, maka digunakan lafaz mudzakkar. Qul huwallahu ahad. Itu pakai huwa. Huwa kan buat laki-laki. Berarti Allah Ta'ala berjenis kelamin? Enggak. Allah enggak berjenis kelamin. Tuh kok pakai huwa, ngelihat lafaz Allah itu tidak ada tak marbutoh. Kalau tak marbutoh kan biasanya nunjukin muannas ya. Kayak gini, Fatimah belakangnya ada tak marbutoh. Nama perempuan gitu ya. Khadijah ada tamar buto, berarti ada nama perempuan. Nah itu an'amti artinya apa emang? Kalau an'amti artinya ti-nya tuh domirnya kamu tapi perempuan. Beda nggak tuh maknanya? Jadi beda, ngerusak makna itu. Harusnya an'amta jadi an'amti, apalagi an'amtu. Tu itu menunjukkan ana, aku. Siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku berikan nikmat. Bisa beri nikmat apa ente? Yang ngasih nikmat siapa? Allah Ta'ala. Maka merusak makna, batal Fatihahnya. Yang ke-8, antakuna halatal qiyami fil fardi. Baca Fatihah itu dilakukan saat berdiri di dalam sholat fardu. Fala tasihu, maka tidak sah idza qara'a juz'an minha, apabila membaca sebagian dari Fatihah ma'ahawiyihi lirruku, saat dia bersamaan dengan dia turun untuk ruku, au ma'anuhudihi lil qiyam, atau saat dia bangun dari sujud untuk berdiri. Gimana sih contohnya? Begini, dengerin. Buru-buru nih orang bayang. Emang apa buru-buru? Bab ada orang yang mau bagi dia duit. Jadinya buru-buru sholatnya. Khawatir orang yang mau bagi duit keburu pergi. Atau lagi sembahyang sunnah, bak dia Jumat, buru-buru. Emang apa? Takut kehabisan nasi bok. Kalau sembahyang Jumat kan kadang ada aja ya yang nyumbang nasi bok gitu ya. Oh iya, gue lupa nih hari Jumat ya. Nasi bok ya. Waduh, buru-buru nih sholat bak dia. Sholat bak dianya buru-buru saudara. Pas lagi baca Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ah, ini enggak sah. Kenapa? Karena sebagian dari Fatihah tadi dibaca oleh dia saat dia turun untuk ruku. Paham? Atau dia lagi sujud, bangun mau diri, pas tengah-tengah antara bangun. Ya, dia saat bangun nih, tengah-tengah bangun, dia udah baca Fatihah.
Sujud. Pas bangun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Ini enggak sah. Kenapa? Karena ada bagian Fatihah yang dibaca oleh dia dalam keadaan tidak berdiri sempurna. Paham tuh? Yang kesembilan, ayusmi'a. Kalau mau nanya ntar bisa habis bayang Isya agak sedikit luang ya. Waktu saya juga nggak terlalu mepet sebab cuman ada maulid di mana di Masjid Al Mujahidin. Itu nanti gampang kita berangkat ke sana agak telat sedikit karena nggak ada tugas juga. Jadi nanti kalau mau ada yang bertanya bisa mungkin barangkali pada Isya atau kalau memang ada waktu sisa nanti boleh bertanya ya. Ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, memperdengarkan kepada dirinya sendiri akan bacaan tersebut. Jadi baca Fatihah itu dengerin ke kuping dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisik-bisik aja, yang penting kuping kita kedengeran. Jangan baca Fatihah diem aja, bacanya di hati. Mulut kagak gerak pisan. Gini dia. Ini begini nih enggak sah salatnya Saudara, enggak sah. Enggak sah. Karena syarat Fatihahnya kagak ada, yaitu memperdengarkan ke telinga sendiri. Ingat, telinga sendiri bukan orang lain. Makanya jangan kenceng-kenceng. Ini ada kadang-kadang kita sembahyang ogah banget di samping dia. Ogah gua sembahyang samping dia. Emang apa? Kalau sembahyang berisik banget. Ada enggak begitu? Berisik gimana? Lah dia jadi makmum kan sama gue ya makmum ya, bukan jadi imam. Salat berisik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Aduh begitu ya? Ada enggak? Ada. Baca pas lagi tahiyat akhir. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Assalamualaikum ayyuhal. Jadi kita enggak konsen nih. Ya, apalagi orang yang baru banget ngapalin tasyahud akhir tuh bisa kekecoh antara sama dia. Apalagi yang baru apal kunut. Allahumma hdina fiman hadait dibaca kenceng banget. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man wa la yu'izzu man adai. Kata kita, lu diam-diam apa? Batal malah kita salatnya ya. Kalau begitu ya. Tuh, jangan diperdengarkan ke orang lain, cukup memperdengarkan ke telinga sendiri. Diam pelan-pelan aja, bisik-bisik aja. Dengar nggak Saudara? Enggak kan? Masih kedengaran karena ada mic-nya. Coba kalau kedengaran enggak? Enggak kan? Cukup begitu aja udah. Ya, begitu. Itu imam kadang-kadang kedengaran, ya kan tadi ada mic di sini dia mah. Beda. Kalau imam ada mic, jadi dia kalau mau lebih pelan lagi kagak kedengaran malah sama telinga dia. Paham tuh? Jelas ya? Pelan-pelan aja. Yang penting telinga kita denger dan tidak mesti dibacakan kepada orang yang lain. Nah, yang keberapa tuh tadi? 9 tadi. Sekarang yang ke-10. Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun, tidak diseling-selingi oleh zikir yang lain. Maksud zikir yang lain itu waladzi laisa min maslahatis shalah. Ini penting. Zikir yang lain itu yang tidak ada maslahatnya dengan sholat. Enggak ada maslahat sama sholat. Seperti apa? Kalhamdilil atis. Seperti ngucap alhamdulillah bagi orang yang bersin. Ini enggak ada hubungannya sama sholat. Kita lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman kita bangkis. Hajim. Pas kita ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu. Enggak batal. Kenapa? Karena diselingi oleh zikir lain yang tidak ada kaitannya sama sholat. Paham? Nah, kalau ada begitu nih, maaf, bukan batal Saudara. Kudu ngulang bacaan Fatihahnya. Fayajibu alaihi isti'nafuha min jadidin. Wajib diulang baca Fatihah dari awal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wajib. Alhamdulillah. Ulang dari awal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Paham? Dari ulang. Tapi kalau ada selingannya tersebut yang ada kaitannya sama maslahat sholat, gak batal. Seperti apa contohnya Saudara? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan sujud yang kita lakukan saat mendengar ayat sajadah. Contoh, wasjud, tarib. Karena ayat sajadah. Imam sujud tilawah. Kita lagi baca Fatihah.
Pas kita baca Ar-Rahmanir Rahim, wasjud waqtarib, kata imam. Imam langsung Allahu Akbar, sujud tilawah. Maka kita wajib ikut imam sujud tilawah. Nah ini kita gimana baca Fatihah? Tinggalin dulu sujud tilawah. Ntar selesai sujud tilawah kan bangun lagi ke atas, baru terusin lagi. Itu kepotong dong namanya, nggak apa-apa. Karena kepotongnya ada maslahat dengan sholat, yaitu sujud tilawah. Atau ngucap aminnya imam. Ngucap apa? Aminnya imam. Kita lagi tengah-tengah baca Fatihah, imam Fatihah juga nih, yang tadi contohnya sholat tarawih tuh. Saat imam tengah-tengah baca Fatihah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Imam waladhdallin, kita Maliki yaumiddin. Amin. Ihdinas Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutin. Kan kepotong tuh sama amin. Gak apa-apa. Kenapa? Karena ada maslahat dengan sholat. Paham? Jelas tuh sampai sini? Paham ya? Termasuk dari antara zikir ajnabi adalah menjawab panggilan Rasulullah saat kita sholat. Nah kadang-kadang ada orang yang lagi sembahyang didatengin Nabi. Cuman ini udah tinggi kali ya anunya ya, apa namanya, magomnya ya, lagi sembahyang datengin Nabi. Kalau Rasulullah datang saat kita lagi sholat dan beliau ngucap salam, maka kita wajib jawab salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Umpama lagi itu Rasulullah ngajak kita pergi, kita wajib ngikut, wajib ikut. Batal nggak sholat kita? Nggak batal. Ini khususiat Rasulullah. Dalam kitab Kasyifatus saja tuh ada. Kalau umpama ada orang jawab panggilan Nabi, walaupun dengan perbuatan dia pergi sama Nabi, sholatnya nggak batal. Dan wajib hukumnya dia ngikutin Nabi Rasulullah. Tapi ntar saat Nabi udah pergi ninggalin dia, maka di tempat tersebut dia wajib nyempurnain sholatnya. Boleh nggak balik di tempat awal? Nggak bisa. Bayang di Poncol, Rasulullah datang, diajak umpama pasar Minggu. Sampai pasar Minggu ditinggalin sama Nabi. Bayang di pasar Minggu terusin dah. Jangan begini, gue lagi dah ke Poncol. Ya batal malah kalau gitu mah. Wah udah batal. Di sembahyang kalau ngobrol sama Nabi nggak batal. Ini luar biasanya Nabi Muhammad nih. Tapi kalau selain Rasulullah, contoh datang Nabi Musa. Wajib jawab tapi batal sholatnya. Malaikat gimana kalau lagi datang, bayang malaikat datang, kita jawab kagak, batal bayang. Lagi malaikat datang kita ajak ngobrol, Allahu Akbar. Malaikat datang, nyampe kat, sehat, batal. Ngobrol malaikat, batal. Orang tua manggil kita lagi sembahyang, kita jawab, batal. Tapi kalau Nabi wajib jawab, tidak batal sholat. Itu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham saudara? Hanya orang bikin maulid Nabi itu sesungguhnya sedang merayakan seorang manusia yang memiliki keistimewaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dua lagi tanggung nih. Ada musarif, tidak ada hal yang memalingkan niat. Contohnya, dia tujuan baca Fatihah bukan tujuan baca Fatihah di dalam sholat. Allahu Akbar, dengar musola sebelah lagi tahlilan. Yang baca tahlil ngomong gini, wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Kita baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Cuman Fatihah kita nyautin Fatihah yang lagi tahlilan, ini batal. Kenapa? Karena tujuannya bukan baca Fatihah dalam sholat. Yang terakhir, kaunuha bil arabiyah. Wajib pakai bahasa Arab. Nah ini panjang, ntar 3 minggu yang lalu kita bahas. Gimana orang yang nggak bisa baca Fatihah pakai bahasa Arab? Boleh nggak diterjemahin? Tidak boleh menerjemahkan ayat Quran yaitu suratul Fatihah untuk kepentingan dia sholat. Caranya gimana kalau dia nggak mampu? Fa insyaallah 3 minggu lagi ntar akan kita bahas. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan di dalam hadir majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.